Hello, welcome to my YouTube channel. Nah, ini adalah vlog kedua aku. Untuk topik di vlog kedua ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan healthy. Tapi aku rasa banyak yang mau tahu dan aku belum pernah sharing di sosial media aku. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi topik yang ingin aku sampaikan untuk video kedua aku ini yaitu bagaimana cara punya rumah sebelum umur 30 tahun. Tahu? Oke. Jadi aku cerita dulu ya. Aku dulu tuh kuliah di Bandung. Aku lulus tahun 2008. Nah, pada saat itu aku ingin cepat-cepat lulus kuliah supaya aku bisa kerja, memiliki penghasilan sendiri, karena pada saat itu aku sudah tidak memiliki papi. Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab untuk membiayai mami aku dan adik aku. Nah, setelah lulus kuliah, aku coba melamar pekerjaan. Kira-kira 3 bulan setelah aku melamar pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan pertama aku di Jakarta. Jadi aku pindah dari Bandung ke Jakarta dan memulai pekerjaan pertama aku. Nah, tau nggak kalian, gaji pertama aku berapa? Gaji pertama aku itu 3,5 juta rupiah. Nah, pada saat itu gaji 3,5 juta itu merupakan nilai yang merupakan batas bawah ya untuk seorang fresh graduate, karena teman-teman aku yang lain ternyata banyak yang punya gaji bisa 5 juta atau 10 juta. Nah, cuman aku pikir ya udahlah, ini pekerjaan pertama aku terima aja, aku jalani. Nah, begitu aku mulai pekerjaan pertama aku, ya aku nggak menuntut harus sesuai dengan bidang aku yang aku pelajari pada saat kuliah, tidak. Aku niatnya pokoknya mau belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, di perusahaan pertama aku itu awal-awal bekerja, aku tuh semua aku kerjain, aku berusaha belajar banyak hal, bahkan yang bukan pekerjaan aku coba gali dari senior-senior aku. Kemudian apa aja yang dikasih kerjaan oleh bos aku terima. Aku nggak pandang-pandang, milih-milih pekerjaan, gak seperti anak sekarang. Kalau aku lihat sekarang ini banyak yang menolak ya, jadi kayak mereka males, itu bukan kerjaan saya, saya udah banyak kerjaan. Nah, aku dulu itu semua aku terima, bahkan aku lembur itu aku seneng banget. Nah, dengan gaji 3,5 juta rupiah, aku benar-benar manage dengan sangat ketat, karena pada saat pindah ke Jakarta itu aku harus ngekos, dan kosan di Jakarta itu nggak murah. Aku inget banget kos pertama aku di Jakarta itu sebulannya 950.000. Bayangin ya, dari gaji 3,5 juta rupiah itu belum dipotong pajak, aku harus alokasiin 950.000 hanya untuk kos. Nah, sudah sepertiganya sendiri. Tapi itu aku nggak nggak mau ya, karena memang kos itu ya memang harus butuh kos gitu, dan itu aku udah cari yang murah tapi nyaman gitu, dan itu udah termasuk murah lah ya pada saat itu. Oke. Nah, gimana sisanya? Nah, sisanya itu aku benar-benar manage dengan tepat sasaran. Jadi seperti aku awal-awal ngantor, aku inget banget itu 6 bulan pertama aku tuh pelit banget. Jujur aja, dari kos aku sampai ke kantor itu kira-kira 2 kilo, dan supaya hemat aku 3 bulan pertama tuh aku jalan kaki. Bayangin ya, jalan kaki ke kantor sejauh kira-kira 2 kilo, dan sampai kantor itu baju udah basah. Mungkin ini nggak ada yang pernah tahu, tapi itu yang aku lakukan. Bahkan karena setiap hari pergi dan pulang kantor itu jalan kaki, sampai pada suatu hari kaki aku tuh pernah keseleo, karena seringnya dipakai sampai keseleo. Walaupun keseleo, besoknya aku jalanin lagi sampai benar-benar sakit banget. Dan setelah 3 bulan itu
ya sudah ada penghasilan, akhirnya aku coba sharing dengan temen aku yang satu kantor dan kosnya berdekatan, kami sharing taksi. Tapi kalau misalnya teman aku tuh lagi nggak bisa pergi bareng atau pulang bareng, aku tetap jalan kaki. Jadi itu selama 6 bulan pertama aku benar-benar meminimais biaya transportasi. Nah, untuk jalan-jalan shopping juga itu bisa dibilang sangat jarang. Dan aku tuh bener-bener hanya kalau shopping beli hanya kebutuhan pokok seperti untuk makanan atau kebutuhan ya sehari-hari, yang kebutuhan yang sangat penting yang nggak bisa kita nggak beli gitu. Nah, jarang banget jajan atau hangout bersama teman. Jadi yang bener-bener seadanya aja, jadi makan juga nggak mewah banget. Nah, di situ aku bener-bener manage sangat ketat dengan cara setiap pengeluaran itu aku list. Dan aku sudah alokasikan komponen biaya. Misalnya tadi 3,5 juta rupiah gaji, aku bagi menjadi komponen kos. Untuk kos itu 950.000. Nah, kemudian untuk shopping, belanja-belanja 500.000. Kemudian seperti makan, aku alokasikan satu harinya berapa gitu ya. Jadi misalnya 1 bulan sekitar 1 jutaan. Kemudian satu komponen yang paling penting yang harus ada yaitu komponen untuk shaving. Jadi walaupun sekecil apapun gaji kalian, harus ada komponen shaving. Nah, pada saat itu aku bisa saving sekitar 500.000. Dan cara savingnya yaitu aku mentransfer 500.000 per bulan ke rekening mami aku. Sebenarnya baiknya kalian membuka rekening terpisah. Jadi kalian menabung ke rekening itu, dan rekening itu jangan diganggu-gugat. Nah, karena aku pada saat itu memikirkan bahwa jika aku buka rekening baru ada biaya tambahan dan susah untuk memanagenya, jadi aku putuskan untuk mentransfer ke rekening mami aku. Dan karena aku tahu juga mami aku tidak akan menggunakan uang tersebut, jadi aku anggap saja sebagai tabungan aku yang lain. Nah, awalnya 500, kemudian setelah bisa ada peningkatan gaji aku tambahkan 1 juta seperti itu. Jadi setiap kali ada kenaikan gaji aku sesuaikan lagi tadi yang komponen-komponen biaya-biaya dan komponen saving tersebut. Jadi tapi intinya jika ada kenaikan gaji, jangan dihambur-hamburin semuanya untuk biaya, tapi tambahkan juga untuk saving. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian ingat yaitu jangan terpengaruh sama tren, sama teman-teman. Nah, biasanya kalau kita kerja itu pasti selalu ada godaan. Misalnya lihat teman-teman beli tas baru, sepatu baru, kemudian ada yang ngajak hangout, makan-makan, setiap hari makan-makan. Nah, itu dulu aku benar-benar membatasi, sebenarnya ya jadi sedikit membatasi pergaulan ya. Tapi aku benar-benar membatasi biaya-biaya yang sebenarnya bisa dihindari. Jadi aku mencoba mengumpulkan ya pundi-pundi aku. Banyak yang bilang single itu buat apa, gaji yang gede, menjadi ambisius, terutama cewek ya. Tapi kalian bisa lihat kan, walaupun single tetap perlu ada biaya-biaya. Dan aku juga pada saat itu, aku juga membiayai keluarga aku, dan aku juga saving untuk pundi-pundi aku ke depannya. Oke, itu cerita tentang kehidupan aku ya, mulai dari kuliah sampai kerja. Nah, akhirnya di umur 28 tahun, aku bisa membeli sebuah rumah. Nah, rumahnya juga bukan yang over ya, yang semampunya sesuai dengan pendapatan yang aku miliki pada saat itu. Jadi aku membeli rumah dengan sistem KPR, menyicil, dan aku sudah pastikan bahwa cicilannya itu sudah aku sanggup untuk menyicil tiap bulannya. Dan ingat ya, bagi kalian yang mau membeli rumah, benar-benar sesuaikan dengan budget dan pendapatan bulanan kalian. Jangan memaksakan diri. Jika memang tahu misalnya gajinya belum cukup, jangan memaksakan juga membeli rumah yang harganya terlalu mahal atau yang nggak bisa dicicil ya. Jadi kalau bisa itu semua total cicilan, mau cicilan apapun ya, itu jangan sampai lebih dari 30% dari total pendapatan kalian per bulan. Nah, dan ingat juga ya,
jangan benar-benar mepet banget, karena untuk membeli rumah itu selain ada biaya cicilan per bulan, kalian juga harus menyisihkan tabungan kalian, alokasi budgetnya untuk biaya-biaya yang lain, seperti ada biaya untuk notaris, kemudian BPHTB dan lain-lain. Jadi itu juga alokasikan budget khusus. Oke, nah banyak yang bertanya, uangnya dari mana untuk membeli rumah, ya, karena rumah zaman sekarang gitu loh mahal-mahal semuanya, mau di pinggiran juga udah mahal. Nah mungkin banyak yang bilang, wah pasti tuh uang dari orang tuanya. Nah jujur ya, aku bukan berasal dari keluarga yang kaya. Papi aku meninggal saat aku masih SMA, sekitar umurku itu sekitar 15 tahun, dan mami aku tuh meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi aku tuh bukan berasal dari keluarga yang wow gitu, dan warisannya wow gitu, bukan. Ibu aku tuh juga cuma ibu rumah tangga. Jadi itu adalah hasil dari ya selama ini pundi-pundi aku itu. Nah aku bangga punya orang tua yang bukan mewarisi dalam bentuk harta, tapi aku mendapatkan warisan sikap disiplin aku, kerja keras aku, pantang menyerah aku. Nah dengan semuanya itu yang bisa membuat aku memiliki aset ya. Jadi 2 tahun setelah aku membeli rumah, aku membeli aset kedua, yaitu apartemen. Oke, jadi buat temen-temen atau adik-adik semuanya yang memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar dan kalian berpikir apakah suatu saat nanti kalian bisa memiliki rumah sendiri, jawaban saya adalah mungkin. Tips yang pertama yaitu belajar. Jadi mau dimanapun kalian saat ini, mau apakah kalian masih di sekolah atau baru mulai pekerjaan atau yang sudah lama bekerja, dimanapun kalian, belajarlah. Belajar karena ilmu yang kalian dapat itu akan sangat berguna gitu. Jangan pernah kalian tolak kerjaan. Oke. Nah yang kedua yaitu alokasikan penghasilan kalian untuk tabungan masa depan kalian, dan jangan pernah diganggu tabungan tersebut. Dan tabungan itu nanti bisa suatu saat kalian gunakan, bisa untuk membeli rumah atau aset apapun itu. Nah yang ketiga, jangan menjadi orang yang konsumtif, jangan mengikuti tren. Jika teman-teman kalian hangout membeli barang-barang branded, jika memang kalian merasa penghasilan kalian belum mencukupi untuk itu, jangan ikuti tren. Walaupun nanti suatu saat gaji kalian udah cukup, sebaiknya pikir-pikir deh, itu cuma keinginan atau kebutuhan. Nah tips yang keempat yaitu, jika kalian ingin membeli rumah, sesuaikan dengan pendapatan kalian. Jangan membeli rumah yang over, yang tidak sesuai dengan pendapatan bulanan kalian. Nah yang kelima yaitu, jangan pernah puas. Kalian bisa happy memiliki aset suatu saat nanti, tapi jangan pernah puas dengan kondisi tersebut. Buatlah goal-goal baru di dalam hidup kalian, goal di dalam kerjaan atau goal di dalam usaha kalian, dan goal maupun goal gaji kalian. Misalnya kalian targetnya ingin berapa tahun depannya. Nah dan goal juga untuk aset apa lagi yang bisa kalian beli. Jadi jangan pernah puas. Nah mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa ditulis di kolom komentar. Atau jika ada yang punya ide untuk vlog-vlog saya selanjutnya, juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell.